Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini kami akan menjelaskan mengenai akuntansi zakat, infak, dan sedekah. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri Putri Mikrelanda dan dua rekan saya yaitu Nazil Alhamdi dan Gagas Iman. Dengan dosen pengampu Pak Mahmuri Ahdi MAK. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Nazil Alhamdi. Buat teman-teman silakan untuk menonton video ini sampai selesai. Jangan dijeda. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait definisi zakat, infak, dan sedekah beserta karakteristiknya. Yang pertama, definisi zakat. Menurut PSAK 109, zakat adalah harta yang paling wajib dikeluarkan oleh muzaki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya atau mustahik. 2. Infak berasal dari bahasa Arab yaitu anfaqo yang artinya mengeluarkan atau membelanjakan harta. Menurut terminologi syariah, infak adalah mengeluarkan sebagian harta untuk suatu kepentingan yang sesuai dengan ajaran Islam. Yang ketiga, sedekah. Sedekah berasal dari bahasa Arab yaitu sodako yang artinya benar atau jujur. Sedekah juga dapat diartikan amalan yang membenarkan keimanannya seorang muslim. Karakteristik zakat, infak, dan sedekah. Yang pertama, zakat. Hukum perintah zakat adalah wajib ain yang melekat pada setiap individu. Besarnya nilai zakat yaitu bergantung pada haul atau hasil panen, atau tergantung jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Ada yang 2,5% dan ada yang 5%. Individu muslim yang secara syariah wajib membayar atau menunaikan zakat disebut muzaki. Orang yang berhak menerima zakat disebut mustahik. Mustahik meliputi fakir, miskin, riqob, orang yang terlilit utang atau hurim, mu'alaf, fisabilillah, dan amil. Yang kedua, infak. Infak dikelompokkan menjadi dua, yaitu infak yang hukumnya wajib seperti zakat, nazar, kafarot yang jumlahnya sudah diketahui secara pasti. Namun ada juga infak wajib lainnya yang jumlahnya tidak diketahui secara pasti, yaitu misal nafkah seorang suami terhadap anak dan istrinya. Infak kedua yaitu infak yang sifatnya sukarela, di mana Allah Subhanahu wa taala memberi kebebasan terkait jenis harta yang diinfakkan, waktu maupun jumlahnya. Misalnya infak kaum kerabat, fakir, miskin, dan sebagainya. Karakteristik yang ketiga yaitu sedekah. Sedekah bersifat sukarela, artinya diserahkan sepenuhnya pada manusia, bersedia melakukannya atau tidak, dan tidak terikat pada syarat-syarat tertentu, baik mengenai jenis, jumlah, maupun waktunya. Misal, memberikan sedekah untuk santunan duafa dapat berupa uang atau ide, atau membantu distribusi atau membantu acara, dan jumlahnya dibebaskan. Nah, baik, selanjutnya poin yang kedua itu mengenai fatwa MUI terkait zakat. Ada beberapa hal penting terkait pengelolaan zakat yang diatur melalui fatwa Majelis Ulama Indonesia. Fatwa-fatwa ini menjadi dasar perlakuan akuntansi yang diatur di dalam PSAK 109. Yang pertama itu Fatwa MUI nomor 8 tahun 2011 terkait dengan amil zakat. Amil zakat adalah seseorang atau kelompok orang yang diangkat oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat, atau seseorang atau kelompok yang dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat. Nah, adapun beberapa tugas amil zakat yaitu yang pertama penarikan atau pengumpulan zakat,
Yang kedua, pemeliharaan zakat dan pendistribusian zakat. Fatwa MUI yang kedua itu ada nomor 15 tahun 2011 tentang penarikan, pemeliharaan, dan penyaluran harta zakat. Zakat muqayyadah adalah zakat yang telah ditentukan mustahiknya oleh muzaki, baik tentang asnaf, orang per orang atau maupun lokasinya. Adapun ketentuan hukumnya, yaitu apabila amil sudah melakukan tugasnya dengan baik, tetapi di luar kemampuannya terjadi kerusakan atau kehilangan, maka amil tidak dibebani tanggung jawab penggantian. Dan ketentuan yang lainnya yaitu penyaluran harta zakat dari amil zakat kepada amil zakat lainnya belum dianggap sebagai penyaluran zakat hingga harta zakat tersebut sampai kepada mustahik zakat. Dalam hal ini, maka pengambilan hak dana zakat yang menjadi bagian amil hanya dilakukan sekali. Nah, sedangkan amil zakat yang lainnya hanya dapat meminta biaya operasional penyaluran harta zakat kepada amil zakat yang mengambil dana. Dan ketentuan lainnya yaitu penyaluran zakat muqayyadah apabila membutuhkan biaya tambahan dalam distribusinya, maka amil dapat memintanya kepada muzaki. Namun apabila penyaluran zakat muqayyadah tersebut tidak membutuhkan biaya tambahan, misalnya zakat muqayyadah berada dalam pola distribusi AMI, maka amil tidak diperkenankan meminta biaya tambahan kepada muzaki. Dan selanjutnya fatwa MUI yang ketiga yaitu nomor 14 tahun 2011 tentang penyaluran harta zakat dalam bentuk aset pengolahan. Hukum penyaluran harta zakat dalam bentuk aset pengolahan adalah boleh dengan ketentuan. Yang pertama, tidak ada kebutuhan mendesak bagi para mustahik untuk menerima harta zakat. Kedua, manfaat dari aset kelola hanya diperuntukkan bagi para mustahik zakat. 3. Bagi selain mustahik zakat diperbolehkan memelihara aset kelolaan yang diperuntukkan bagi para mustahik zakat dengan melakukan pembayaran secara wajar untuk dijadikan sebagai dana kebajikan. Baik, selanjutnya poin yang ketiga itu mengenai pengakuan dan pengukuran zakat, infak, dan sedekah yang terdapat di PSAK nomor 109. 1. Penerimaan dan penyaluran zakat. Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset non-kas diterima. Zakat yang diterima dari muzaki diakui sebagai penambah dana zakat sebesar 1. Jumlah yang diterima jika dalam bentuk kas. 2. Nilai wajar jika dalam bentuk non-kas. Nah, penentuan nilai wajar aset non-kas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai dengan SAK yang relevan. Atas penerimaan dana zakat ini, amil memperoleh bagian dana zakat yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil. Adapun jurnal pada saat penerimaan zakat itu debit kas, debit yaitu kas dikurangi zakat, debit aset non kas dikurangi zakat, dan kredit penerimaan dari zakat. Nah, dalam kasus zakat muqayyadah di mana muzaki menentukan mustahik yang menerima penyaluran zakat melalui amil, maka tidak ada bagian amil atas zakat yang diterima. Nah, akan tetapi amil bisa memperoleh ujrah atau fee
atas kegiatan penyaluran tersebut. Ujrah ini berasal dari muzaki di luar dana zakat menurut PSAK 109. Ujrah tersebut diakui sebagai penambah dana amil. Dan adapun jurnal pada saat penerimaan zakat muqayyadah, yaitu debit kas dikurangi zakat, debit kas kurangi amil, dan di kredit ada penerimaan dari zakat, di kredit juga ada penerimaan dana amil dikurangi pendapatan ujrah. Contoh jurnal jika kerugian tidak disebabkan oleh kelalaian amil. Debit dana zakat, rugi penurunan nilai zakat aset non-kas. Kredit cadangan penurunan nilai zakat non-kas. Contoh jurnal jika kerugian disebabkan oleh kelalaian amil. Debit dana amil, rugi penurunan nilai zakat aset non-kas. Kredit cadangan penurunan nilai zakat non-kas. B. Penyaluran zakat PSAK 109 mengatur bahwa penyaluran zakat diakui saat disalurkan kepada mustahik, termasuk amil, diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar yang pertama jumlah yang diserahkan jika dalam bentuk kas, yang kedua jumlah tercatat jika dalam bentuk aset non-kas. Contoh jurnal penyaluran oleh amil. Debit penyaluran dana zakat dikurangi zakat miskin. Kredit kas dikurangi zakat. Contoh jurnal penyaluran zakat melalui amil lain. Laziz A menyalurkan dana zakat untuk mualaf melalui amil lain. Jurnal oleh Laziz A yang memberikan amanah menyalurkan kepada amil lain. Yang pertama mencatat penyaluran zakat melalui amil lain. Debit piutang penyaluran zakat dikurangi Laziz lain. Kredit kas dikurangi zakat. Yang kedua mencatat pembayaran ujrah atas penyaluran melalui amil lain. Debit penggunaan dana amil dikurangi beban ujrah. Kredit kas dikurangi zakat. Yang ketiga menghapus piutang penyaluran zakat begitu dana zakat sudah disalurkan oleh amil lain. Debit penyaluran dana zakat dikurangi mualaf. Kredit piutang penyaluran zakat dikurangi laziz lain. Jurnal oleh amil yang menerima amanah untuk menyalurkan zakat kepada mustahik. Yang pertama, menerima dana zakat untuk disalurkan kepada mustahik. Debit kas dikurangi zakat. Kredit liabilitas penyaluran zakat dikurangi Laziz A. Yang kedua, mencatat ujrah penyaluran zakat dari Laziz A. Debit kas dikurangi zakat. Kredit pendapatan dana amil dikurangi pendapatan ujrah. Menghapus liabilitas penyaluran zakat setelah dana zakat disalurkan kepada mustahik. Debit liabilitas penyaluran zakat dikurangi Laziz A. Kredit kas dikurangi zakat. Yang kedua, penerimaan dana penyaluran infak atau sedekah. A. Penerimaan infak atau sedekah. Infak atau sedekah yang diterima diakui sebagai penambah dana infak atau sedekah terikat atau tidak terikat dengan tujuan pemberi infak atau sedekah sebesar. Yang pertama, jumlah yang diterima jika dalam bentuk kas. Yang kedua, nilai wajar jika dalam bentuk non-kas. Contoh jurnal penerimaan infak dan sedekah. Debit kas dikurangi infak atau sedekah. Debit aset non-kas emas dikurangi infak atau sedekah. Kredit penerimaan dana infak atau sedekah. Contoh jurnal penurunan nilai aset tetap yang tidak disebabkan oleh kelalaian amil. Debit dana infak atau sedekah dikurangi beban penurunan nilai. Kredit cadangan penurunan nilai aset non-kas dikurangi infak atau sedekah. Contoh jurnal penurunan aset tetap yang disebabkan oleh kelalaian amil. Debit dana amil dikurangi kerugian penurunan nilai aset non-kas. Kredit cadangan penurunan nilai aset non-kas dikurangi infak atau sedekah. Baik, selanjutnya B. Penyaluran infak atau sedekah.
Penyaluran dana infak atau sedekah diakui sebagai pengurang dana infak atau sedekah sebesar 1. Jumlah yang diserahkan jika dalam bentuk kas. 2. Nilai tercatat aset yang diserahkan jika dalam bentuk non-kas. Adapun penyaluran infak atau sedekah oleh amil kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak atau sedekah, sepanjang amil tidak akan menerima kembali aset infak atau sedekah yang disalurkan tersebut. Adapun contoh jurnal penyaluran infak atau sedekah yaitu di debit ada penyaluran dana infak atau sedekah, di kredit itu kas dikurangi infak atau sedekah. Di kredit juga ada aset non-kas berupa emas dikurangi infak atau sedekah. Adapun penyaluran infak atau sedekah kepada penerimaan akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infak atau sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infak atau sedekah. Adapun contoh jurnalnya yaitu debit piutang bergulir dikurangi dana infak atau sedekah, dan di kreditnya kas dikurangi infak atau sedekah. Selanjutnya poin yang terakhir itu mengenai penyajian dan pengungkapan zakat, infak, dan sedekah. Yang pertama, penyajian zakat, infak, dan sedekah. Amil menyajikan dana zakat dan dana infak atau sedekah dan dana amil secara terpisah dalam laporan posisi keuangan. Laporan keuangan amil yang lengkap terdiri dari pertama ada laporan posisi keuangan, kedua ada laporan perubahan dana, dan ketiga ada laporan perubahan aset kelolaan, dan keempat laporan arus kas, dan yang terakhir itu catatan atas laporan keuangan. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai akuntansi zakat, infak, dan sedekah dari kelompok kami. Apabila ada yang ditanyakan, bisa tulis di kolom komentar di YouTube. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.